Nando berhasil membebaskan Bara dan berhasil juga membuktikan kalau Bara tidak bersalah dan tidak mencuri drone dari kampus, serta bisa membuktikan juga kalau Dita yang melakukan itu semua kepada Pak Rahmat. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Gila bener ya guys ya, baru aja Mimin berkomentar tentang kejahatan yang selalu saja bisa ditutupi dan berakhir dengan kebebasan orang-orang jahat. Sedangkan orang-orang baik selalu saja mudah sekali untuk diseret ke penjara. Seperti halnya di episode kali ini. Semudah itu bagi Dita dan Siska untuk menjebloskan Bara ke penjara. Gila ya guys ya. Padahal kejahatan Dita, Rianti dan Siska serta Ferdi itu udah benar-benar gak bisa kehitung dengan jari. Karena saking seringnya mereka melakukan hal-hal yang jahat. Tapi kejahatan mereka selalu saja bisa ditutupi. Atau jika berakhir dengan ketahuan, ya pada akhirnya gak ketahuan nih guys, pada akhirnya orang-orang baik akan selalu memaafkan. Gitu aja terus alur ceritanya. Mau sampai kapan sih alur ceritanya seperti ini terus ya? Jujur dengan kejahatan yang tak kunjung terbuka seperti ini tuh membuat kita tuh jadi kesel sendiri ya guys nonton sinetron Saleha ini. Karena padahal kejahatan yang dibuat oleh Dita, Gania, Ferdi itu tuh udah sangat amat jelas. Tapi kenapa yang diusut itu selalu saja orang-orang yang baik. Dan jujur polisi di sinetron Saleha ini benar-benar bikin kesel juga ya guys ya. Katanya polisi, tapi selalu saja menuduh orang tanpa bukti yang kuat. Emang sih drone tersebut berada di rumahnya Bara dan tepatnya di kamarnya Bara. Tapi Boya setidaknya di cross check dulu lah, dipastikan dulu agar semuanya bisa lurus dulu nih alur ceritanya ya. Bisa tahu dulu nih kebenarannya juga seperti apa. Tapi ini malah gampang sekali menuduh orang yang tidak bersalah. Dan jujur pihak kepolisian di sinetron Saleha ini benar-benar bikin emosi ya guys ya. Bikin darah tinggi banget. Karena selalu saja mendengarkan apa perkataan dari orang-orang yang jahat. Atau bahkan hanya mendengarkan perkataan orang-orang yang banyak duitnya. Seperti Ibu Siska di saat dia tahu kalau drone yang dicuri oleh Bara itu adalah drone yang membuat suaminya celaka. Nah dia malah menuduh Bara yang mencelakai Pak Rahmat dan pada akhirnya Bara pun juga akan dikenakan pasal berlapis. Udah mencuri kemudian berusaha untuk membuat atau menghabisi nyawa orang lain. Nah takutnya nih ini semua akan membuat Bara jadi ya tersudutkan, kemudian Bara mungkin bahkan akan dipenjara lebih dari yang kita kira nih guys. Waduh kasihan banget ya, padahal dia tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat. Tapi orang-orang baik ini selalu saja mendapatkan takdir yang naas. Dan benar-benar deh alur cerita dari sinetron Saleha ini selalu saja membuat pecinta orang-orang yang baik seperti Saleha, Nando, Pak Darmawan, Saras, Bara itu tuh selalu saja dibuat menderita. Jujur benar-benar gak adil banget ya guys ya alur cerita yang seperti ini yang membuat orang-orang baik ini selalu jadi korban, selalu disalahkan. Sedangkan orang-orang jahat udah berkali-kali hampir ketahuan kejahatannya, bahkan udah bisa dibilang ketahuan ya kejahatannya, tapi sulit sekali untuk bisa dipenjarakan. Kesel gak? Iyalah kesel banget ya. Kenapa alur ceritanya malah dibuat sebegini bikin keselnya. Dan jujur Mimin udah capek banget berharap. Udah lelah sekali untuk bisa mengharapkan kalau si
Saleha, Nando ataupun Dani akan bisa menyelamatkan Bara dari tuduhan-tuduhan ini. Ya, sepertinya sih Mimin sangat amat berharap atau menaruh harapan yang tinggi kepada Nando. Tapi entah kenapa mungkin ini ya bisa jadi akan membuat Ibu Rianti pun akan turun tangan. Karena walau bagaimanapun kan sekarang Rianti ini fokusnya kepada Bara ya guys ya. Dia nggak mau kalau Bara ini malah dijahatin sama orang lain. Dan di saat Bara dituduh mencuri, tentunya dia nggak terima. Dia akan mencari cara untuk menumbalkan orang lain. Dan bisa jadi yang ditumbalkan itu Saras juga kan setelah ini. Tapi kita nggak pernah tahu apakah nanti Rianti juga akan bisa membuktikan kalau Bara tidak bersalah dan dia bisa tahu itu semua gara-gara mulut ember dari Dita dan Gania mungkin di rumah, karena kan mereka serumah ya, bisa jadi saja mereka menceritakan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dita dengan memasukkan drone tersebut di kamar Bara. Kemudian nanti Bara juga ditetapkan sebagai tersangka gara-gara ulah dia. Nah, mudah-mudahan ini semua akan membuat Ibu Rianti pun jadi langsung bergerak untuk membebaskan anaknya nih tentunya. Dan mungkin saja Rianti pun akan meminta Darmawan untuk tidak banyak cincong setelah ini, karena Rianti mungkin akan berhasil menyelamatkan Bara, tapi dengan satu syarat, dia nggak mau Bara tinggal lagi bersama Darmawan dan Saleha, karena dia merasa kalau Darmawan dan Saleha ini tidak mampu untuk menjaga Bara, bahkan hanya memberikan hal-hal yang negatif untuk Bara dan bahkan hanya memberikan kesialan untuk Bara. Jadi ya Pak Darmawan pun jadi nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berkutik dengan permintaan Rianti yang memaksa Bara jika nanti sudah bebas ya dia tinggal dengan Bara deh di rumah. Nah nanti tentu Bara pun juga bakalan kaget karena ternyata Gania dan Ibu Dita serumah dengan dia, serumah dengan mamanya juga. Dan untung saja nanti mudah-mudahan Bara akan mencari tahu kejahatan dari Dita dan Gania ini. Nah mudah-mudahan saja deh ya walaupun Saleha memang tidak bisa serumah dengan Bara lagi, tapi Mimin berharap kalau Bara bisa melakukan hal yang baik juga ke depannya. Jangan sampai mereka selalu saja ditindas, mereka selalu saja disalahkan, dan mereka selalu saja jadi korban. Jadi sekarang ya kalau memang nanti Bara berhasil diselamatkan dan dibebaskan, ya tentu kalau nanti dia serumah kembali dengan Ibu Rianti, ayo dong Bara buktikan kejahatan-kejahatan Dita dan Gania ini. Kemudian Bara kalau bisa ya melunakkan hati mamanya Ibu Rianti untuk bisa kembali menjadi ibu yang baik dan istri yang soleha untuk suami dan anaknya. Dan ya terimalah kehadiran Saleha di kehidupan mereka, karena walau bagaimanapun jika mereka menerima Saleha, hidup mereka pasti akan berada dalam keberuntungan yang besar, asalkan Ibu Rianti gak macam-macam dan gak aneh-aneh. Sebenarnya kan itu aja ya guys ya yang harus dilakukan oleh Ibu Rianti. Kemudian di sisi lain Nando kan pada akhirnya juga tahu nih kalau ternyata Bara malah dijadikan kambing hitam dan malah disalahkan atas pencurian drone. Ditambah lagi Bara pun juga dituduh menjadi orang yang menyebabkan Pak Rahmat Hadi jadi seperti sekarang ya guys ya. Tapi tentunya Nando tidak percaya begitu saja. Dia tahu banget sifat Bara itu seperti apa. Dia tahu kebaikan Bara seperti apa. Dan ya pasti dengan daya dan upaya yang dimiliki oleh Nando, dia akan melakukan segala macam cara untuk bisa membebaskan Bara dari tuduhan-tuduhan palsu ini. Walaupun pada akhirnya dia harus berantem terus-terusan lah dengan Siska. Kemudian Dita pun juga pastinya bakalan ketar-ketir, karena Mimin yakin kalau Nando tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari cara untuk bisa mengetahui siapa sebenarnya dalang dibalik ini semua. Dan Gania, tolong ya jangan banyak harap deh ya sama Ferdi, karena di saat mereka berharap kepada Ferdi ya tentu hanya kemalanganlah yang akan mereka dapatkan. Kalau sekarang mereka bisalah tersenyum melihat Bara masuk penjara, kemudian Saleha sedih melihat adiknya yang harus dituduh
dengan bukti-bukti yang memang sebenarnya kuat, tapi kan sebenarnya enggak dilakukan oleh Bara tuh bukti-bukti tersebut. Jadi ya kalau bisa polisi juga pinter sedikit lah untuk mengusut semua ini. Yang waktu itu aja gara-gara Dita membuat narasi seolah rumahnya waktu itu dimaling dan dirampok, kemudian malah mencelakai Saleha, itu aja tuh pihak kepolisian nggak bekerja dengan baik ya, karena pada akhirnya Bara juga nih yang mengusut ini semua dan tidak sengaja menemukan orang yang memang melukai Saleha waktu itu dan membuat Saleha jadi korban kan waktu itu. Nah tapi sampai sekarang nggak ada tuh yang namanya si Dita masuk penjara. Bahkan yang masuk penjara malah Om Ramdhani, padahal Om Ramdhani ini nggak ngapa-ngapain dan nggak ada bertindak apapun kan. Dan sekarang Om Ramdhani malah mendekam di penjara, dan jujur hal ini bikin greget banget ya guys ya, bikin kita marah banget gitu. Kenapa sih alur ceritanya malah dibuat sebegini pusingnya? Dan jujur setelah ini pun kita juga akan melihat apakah Bara beneran bakalan dibebaskan, apakah berhasil nih antara Dani, Sukma ataupun Nando, apakah nanti mereka akan berhasil untuk membebaskan Bara. Kalau Nando sih pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin juga ya guys ya untuk bisa membebaskan Bara, karena Bara itu kan adik kesayangannya Saleha, wanita yang dia cintai. Pasti dia akan melakukan apapun demi kebahagiaan Saleha. Dan sekarang kebahagiaan Saleha hanya satu, bisa melihat adiknya tidak lagi dijahatin sama orang dan dituduh macam-macam sama orang. Dan mudah-mudahan saja Bara bisa secepatnya keluar dari penjara ya guys ya. Jangan sampai dia merasakan dinginnya jeruji besi, karena jujur kasihan banget nih guys dengan Bara yang harusnya dia bisa bahagia di umur dia yang sekarang, bisa kuliah dengan baik, tapi dia malah harus mendapatkan tuduhan palsu di mana dia dituduh mencuri dan dituduh berencana untuk menghabisi nyawa orang lain, yaitu Pak Rahmat. Dan jujur sekarang Ferdi bener-bener jijik banget ya guys ya melihat si Ferdi ini ya, udah bukan anak kandung, sosokan bisa menguasai hartanya Pak Rahmat, dan gak sadar aja gitu dia ya kalau dia tuh bukanlah anak kandung dan gak pantas untuk mendapatkan harta-hartanya Pak Rahmat. Dan kalaupun dia merupakan anak kandung dari Pak Rahmat, dengan sikap dia yang sekarang sih kayaknya benar-benar gak cocok deh kalau Ferdi ini bisa mendapatkan perusahaannya Pak Rahmat ya guys ya. Dan Pak Rahmat kalau menurut Mimin sudah tepatlah keputusannya untuk memberikan semua warisan dia kepada Nando, karena ya kalau di tangan Nando, Mimin yakin perusahaan Pak Rahmat pun pasti akan lebih maju mungkin. Dan kalau di tangan Ferdi ya mungkin 1 tahun ya pasti nih guys, Mimin yakin banget perusahaannya pasti bakalan hancur sehancur-hancurnya, bahkan bisa dibilang bangkrut, bisa jadi aja kan semua itu terjadi. Makanya kita sangat amat berharap banget sekarang kejahatan itu benar-benar bisa terbongkar deh. Jangan sampai kelamaan seperti ini tuh udah 100 episode lebih loh, tapi kok malah dibuat benar-benar gak ada bahagia-bahagianya pemeran utamanya. Dan ya setidaknya kita lihat dong kalau Saleha dan Nando ini bisa sama-sama jujur atas perasaan mereka masing-masing dan bisa memperjuangkan cinta mereka dulu deh. Karena sekarang tuh bener-bener gak ada progresnya hubungan Saleha dan Nando. Malah mereka semakin dijauhkan dan selalu saja tidak ada kesempatan untuk mereka bisa berpikir jernih untuk memperjuangkan cinta mereka berdua, gara-gara orang-orang di sekeliling mereka benar-benar toksik dan sulit sekali untuk mereka mendapatkan dukungan sekarang bagi kehidupan mereka ke depannya. Dan kalau bisa si Siska ini cepetan deh ketahuan kalau dia itu selama ini membohongi Pak Rahmat, agar Pak Rahmat bisa menceraikan dia. Dan mudah-mudahan saja nanti Pak Rahmat pun juga tidak akan pernah memberikan harta atau warisan sedikit pun kepada nenek lampir satu ini. Udah gak sabar banget ya guys ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.